Berita Timnas hari ini. Resmi. PSSI perpanjang kontrak Shin Tae-yong hingga 2027. Prabowo serukan doa untuk Garuda Muda. Prediksi Korsel versus Indonesia, media Vietnam sebut Garuda Muda tumbang. Seluruh pemain Timnas Indonesia U23 senang Nathan kembali. Pemain Korsel puji permainan Timnas Indonesia. Sebelum masuk ke berita lengkapnya, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru Timnas dari Timnas Indo Corner. Resmi. PSSI perpanjang kontrak Shin Tae-yong hingga 2027. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan bahwa kontrak pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, akan diperpanjang hingga tahun 2027. Pengumuman ini disampaikan melalui akun Instagram resminya Erick Thohir setelah pertemuan yang menyertakan makanan khas Korea dan diskusi panjang tentang program Timnas Indonesia untuk tahun-tahun mendatang. Setelah menikmati makanan khas Korea dan diskusi tentang program Timnas Indonesia hingga 2027, saya dan Coach Shin Tae-yong sepakat untuk melanjutkan kerjasama, tulis Erick Thohir dalam unggahan di Instagram, Kamis, 25 April 2024. Ini menandai kelanjutan dari kemitraan yang telah membawa perubahan signifikan pada sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong, yang kontraknya sebelumnya dijadwalkan berakhir pada tahun 2023, telah mendapat perpanjangan kontrak 6 bulan karena Piala Asia 2023 yang baru digelar pada Januari 2024. Dengan perpanjangan ini, ST berhasil memenuhi dua target krusial yang diberikan oleh PSSI, membawa Timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia dan perempat final Piala Asia U23. Pencapaian di Piala Asia menjadi momen bersejarah ketika Timnas Indonesia berhasil lolos ke fase knockout untuk pertama kalinya. Sementara itu, di Piala Asia U23, Shin Tae-yong juga sukses membawa skuad Garuda Muda lolos ke babak perempat final, setelah meraih kemenangan penting atas Australia dan Yordania. Selanjutnya Timnas U23 akan bertanding melawan Timnas Korea Selatan U23 malam nanti. Keputusan untuk memperpanjang kontrak Shin Tae-yong hingga 2027 ini didasarkan pada hasil impresif tersebut, serta visi jangka panjang yang ingin terus dikembangkan oleh PSSI bersama dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Erick Thohir menegaskan bahwa kerjasama ini diharapkan dapat membawa lebih banyak kesuksesan bagi sepak bola Indonesia di masa yang akan datang. Pengumuman perpanjangan kontrak ini diterima dengan antusias oleh penggemar sepak bola Indonesia, yang telah menyaksikan peningkatan signifikan dalam performa tim nasional di bawah asuhan Shin Tae-yong. Dengan dukungan yang kuat dari federasi dan fans, harapan tinggi diletakkan pada bahu Shin Tae-yong untuk membawa Indonesia mencapai lebih banyak lagi di kancah internasional. Prabowo serukan doa untuk Garuda Muda. Timnas Indonesia U23 bertemu Korea Selatan di Piala Asia U23 2024. Prabowo Subianto meminta agar warga Indonesia memberikan doanya. Indonesia versus Korsel bertanding di Abdullah bin Khalifah Stadium, Jumat, 26 April 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Garuda Muda melaju setelah menjadi runner-up grup A dan Korsel dari juara grup B. Laga ini juga menjadi perhatian Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra. Dia menyerukan supaya warga Indonesia memberikan doa untuk pasukan Shin Tae-yong. Penting sekali besok tim nasional kita U23 ya, di Doha akan melawan Korea Selatan. Kita berdoa untuk tim nasional kita. Ya, prediksi skor penting sekali. Shin Tae-yong sebetulnya sudah memenuhi target PSSI, yakni melaju ke fase gugur. Di sisi lain, pelatih asal Korea Selatan itu mau Indonesia meraih tiket ke Olimpiade. Andai melaju ke semifinal, Indonesia mengunci tiket playoff ke Olimpiade Paris 2024. Jika bisa finish di posisi 3 besar, tiket otomatis akan didapat tanpa harus playoff.
Prediksi Korsel versus Indonesia, media Vietnam sebut Garuda Muda tumbang. Timnas Indonesia U23 akan melawan Timnas Korea Selatan U23. Media Vietnam memperkirakan Garuda Muda akan tumbang. Pertemuan Indonesia dengan Korea Selatan berlangsung di perempat final Piala Asia U23 2024. Laga itu akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Jumat 26 April 2024 pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. Korsel merupakan tim dengan segudang pengalaman di Piala Asia U23. Taeguk Warriors sudah 5 kali ikut serta, 4 di antaranya selalu lolos ke semifinal. Satu-satunya kegagalan Korsel melaju ke semifinal Piala Asia U23 terjadi pada edisi 2022. Mereka dikalahkan Jepang hingga gagal ke semifinal. Indonesia merupakan tim debutan di Piala Asia U23. Tapi, tim Merah Putih sudah langsung lolos ke babak 8 besar. Indonesia masih mengejar mimpi untuk merebut tiket ke Olimpiade 2024. Di antara tim ASEAN, Vietnam menjadi satu-satunya tim yang pernah lolos ke final. Golden Star Warrior menggapai prestasi itu pada edisi 2018. Media Vietnam, Soha, yang menilai Indonesia akan susah menyamai prestasi itu. Sangat sulit untuk Shin Tae-yong mengulangi prestasi Park Hang-seo di putaran final Piala Asia U23, kata Soha. Shin Tae-yong baru saja memimpin Indonesia memenangi tiket ke perempat final Piala Asia U23 setelah 2 kemenangan impresif atas Australia dan Yordania. Ini merupakan pencapaian bersejarah untuk sepak bola Indonesia karena mereka mencapai perempat final dalam petualangan pertama turnamen kontinental U23. Pencapaian ini membantu Shin Tae-yong mendapat banyak pujian dari media di Korea. Baru-baru ini, Donga bahkan bilang Shin Tae-yong lebih baik dari Park Hang-seo. Namun, ada beberapa statistik yang membuat Indonesia U23 khawatir sebelum pertandingan dengan Korsel U23. Selain perbedaan level antara kedua tim, Korea U23 juga sangat diunggulkan untuk melaju ke semifinal. Ada juga dominasi dari Hang San-hong dalam sejarah konfrontasi dengan Shin Tae-yong, kata Soha menambahkan. Seluruh pemain timnas Indonesia U23 senang Nathan kembali. Nathan Choyaon telah kembali bergabung dengan timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Seluruh pemain di skuad Garuda sangat senang. Heerenveen sebelumnya cuma memberikan izin ke Nathan untuk memperkuat timnas Indonesia selama fase grup. Situasi menjadi berubah setelah Indonesia lolos ke perempat final. PSSI mencoba bergerak untuk meyakinkan Heerenveen agar memberikan izin Nathan. Setelah mendapatkan restu Heerenveen, Nathan langsung terbang ke Doha, Qatar. Tentunya semua senang atas kabar dari Nathan. Dia kirim pesan melalui grup kita, dia bilang see you tomorrow, guys. Dan semua teman balas dengan senyum, dengan baik, dan sukacita. Tentunya itu sangat bagus untuk kekuatan tim kita, kata Kapten Rizky Ridho. Indonesia berhadapan dengan Korsel pada perempat final di Abdullah bin Khalifa Stadium, Jumat, 26 April 2024. Dini hari waktu Indonesia Barat. Garuda Muda melaju setelah menjadi runner-up grup A dan Korsel dari juara grup B. Tentunya Korea Selatan adalah tim yang bagus, tetapi kami akan fokus pada diri kami sendiri. Kami akan meeting untuk menganalisis kelemahan dan kelebihan mereka. Yang paling penting kami siap, pemain milik Persija Jakarta itu menjelaskan. Pemain Korsel puji permainan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U23 akan melakoni perempat final Piala Asia U23 2024 kontra Timnas Korea Selatan U23. Pemain Taeguk Warriors, Kim Min waspadai gaya main Garuda Muda. Timnas Indonesia U23 versus Timnas Korea Selatan U23 siap tersaji di babak perempat final Piala Asia U23 2024. Waktu mainnya, pada Jumat pukul 00.30 WIB dini hari di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha. Timnas Korea Selatan U23 sejauh ini tampil impresif di grup B. Dari 3 laga, mereka tidak terkalahkan dan tidak pernah kebobolan. Korsel mampu kalahkan UEA dan Jepang dengan skor sama 1-0, serta bungkam Cina 2-0. Sementara Indonesia, setelah kalah 0-2 dari Qatar mampu menang 1-0 atas Australia dan bantai Yordania 4-1. Timnas Indonesia U23 tidak bisa dipandang sebelah mata.
Pemain Korsel, Kim Min-woo sudah memperhatikan gaya main Garuda Muda yang disebutnya harus diwaspadai. Mereka berenergi, serta mampu menjelajahi semua area, jelasnya dilansir dari Korea Times. Mereka juga cepat dalam permainan umpan 1-2, sambungnya. Pelatih Korsel U23, Hwang San-hong juga tidak memandang remeh Indonesia. Baginya nanti, pertandingannya akan berjalan sulit. Persaingan nyata dimulai dari sekarang. Indonesia bukan lawan yang mudah, kata San-hong, dilansir dari media Korea Selatan Newsis. Saya berbicara dengan pelatih Shin Tae-yong tentang bertemu dengannya di perempat final, dan itu menjadi kenyataan. Ini adalah pertandingan di mana kami harus menang. Kami akan bersiap untuk menang, sambungnya.